Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum Pak Rizky memulai video pembelajaran Pak Rizky, ini adalah video pembelajaran yang pertama bagi kelas 10 ya, untuk SMA Negeri 9 Semarang. Sebelum itu Pak Rizky perkenalkan dulu, nama Bapak Rizky Rahman. Bisa kalian panggil dengan Pak Rizky ya. Pak Rizky mengajar untuk kelas 10 matematika, untuk matematika wajib untuk kelas 10 MIPA 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk matematika peminatan Pak Rizky mengajar untuk 10 MIPA 4 ya. Untuk model pembelajarannya Pak Rizky berfokus pada tayangan YouTube dari Pak Rizky ya. Memungkinkan juga untuk kelas-kelas yang lain, silahkan kalau mau menonton video pembelajarannya Pak Rizky berharap apa yang Pak Rizky sampaikan melalui video ini bermanfaat bagi kalian semua. Apa yang Pak Rizky sampaikan juga dapat kalian pahami, sehingga untuk matematikanya bisa kalian kuasai dengan mudah ya. Amin. Insya Allah yang Pak Rizky sampaikan ini bisa membantu kalian. Langsung aja ya. Hari ini yang akan kita pelajari pada bab pertama yaitu adalah nilai mutlak ya. Bab nilai mutlak. Jadi bab pertama ini untuk nilai mutlak yang kita pelajari apa saja? Pak Rizky bagi menjadi beberapa subbab ya. Yang pertama yaitu tentang definisi nilai mutlak, penjelasan secara formal nilai mutlak itu bagaimana. Kemudian untuk yang kedua, Pak Rizky akan jelaskan tentang fungsi nilai mutlak. Jadi kalau di SMP sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang fungsi linier, kemudian fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan mempelajari juga untuk fungsi nilai mutlak. Kemudian grafik fungsi nilai mutlak. Kalau untuk fungsi linier itu bentuknya garis lurus, fungsi kuadrat bentuknya parabola. Nah, nanti kita akan tahu grafik fungsi nilai mutlak itu bentuknya seperti apa. Nah, di SMP juga ada yang linier dan kuadrat. Kalau di sini juga ada persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Yang pertama, mari kita pelajari dulu tentang definisi nilai mutlak ya, penjelasan secara formal tentang nilai mutlak. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi nilai mutlak. Pak Rizky jelaskan dengan pelan-pelan ya. Oke, yang pertama, misalkan ada suatu bilangan x itu adalah bilangan real. Di SMP kalian sudah diajari itu ya, dasar bilangan ya. Bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan real ya. Untuk bilangan x, untuk bilangan real, maka nilai mutlak dari x ya dinotasikan dengan bentuknya adalah kurung tegak. Ini bukan beda dengan kurung biasa ya. Jadi perhatikan untuk tanda-tanda baca ya. Untuk di matematika ada beberapa yang sudah kalian kenal di SMP. Yang pertama kurung biasa ya. Kemudian kurung kurawal. Kurung kurawal ini kan untuk himpunan. Nah, kalau untuk kurung yang bentuknya tegak ini ya, itu untuk menandakan nilai mutlak suatu bilangan ya. Kemudian definisi dari nilai mutlak tersebut Pak Rizky tuliskan secara pelan-pelan dulu ya. Oke, perhatikan. Jadi Pak Rizky punya nilai mutlak dari x. Ini didefinisikan yang pertama. Nilai mutlak x itu adalah x itu sendiri dengan syarat x itu nilainya adalah lebih dari sama dengan 0. Syarat yang kedua yaitu nilai mutlak x itu adalah negatif x dengan syarat x itu kurang dari 0. Mungkin kalau Pak Rizky hanya menuliskan nilai x, mungkin kalian masih belum paham ya. Oke, Pak Rizky kasih contoh yang simpel dulu ya. Misal ya,
Kan tadi persyaratannya X adalah bilangan real. Kita ambil aja salah satu bilangan contoh yang paling gampang deh, ya. Jangan ambil angka yang mainstream lah. Misalnya 1001, ya. Nilai mutlak 1001. Coba kalian perhatikan. 1001, kalian lihat persyaratannya. 1001 itu kan sudah jelas nilainya adalah lebih dari sama dengan 0, ya. Jadi karena 1001 itu lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak 1001 sama dengan 1001. Oke. Nah, sekarang Pak Rizky kasih contoh yang lain, guys. Misal suatu angka lagi, misalkan negatif 777. Nilai mutlak dari negatif 777. Nah, sekarang kita lihat persyaratannya terlebih dahulu, ya. Ini Pak Rizky hapuskan, ya. Nilai mutlak dari negatif 777. Kita lihat untuk bilangannya, karena negatif 777 itu kurang dari 0, Pak Rizky tulis dulu, ya. Negatif 777 itu jelas dia kurang dari 0 karena dia bilangan negatif. Maka bilangan negatif 770 tersebut harus kita negatifkan. Berarti negatif dari negatif 777 berarti sama dengan 777, ya. Nilai mutlak negatif 777 itu adalah 777. Nah, kalau Pak Rizky bilang secara sederhananya gini aja. Kalau nilai mutlaknya itu adalah nilai mutlak dari bilangan positif, maka dia nilainya sama positif. Tapi kalau nilai mutlak dari bilangan negatif, langsung saja dipositifkan. Sederhananya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya. Kalau tadi Pak Rizky sudah mencontohkan suatu bilangan, sekarang Pak Rizky akan mencontohkan suatu bentuk aljabar dengan contoh, ya. Misalkan contoh yang sederhana dulu aja. Misalkan Pak Rizky punya suatu bentuk aljabar, yaitu adalah, ini tak ganti pen biru aja. Misalkan Pak Rizky punya bentuk aljabar X plus 5 deh, ya. Nilai mutlak dari X plus 5. Jadi kita bisa mendefinisikan nilai mutlak dari X plus 5 itu apa? Nah, kalian perhatikan dari yang paling atas ini tadi, ya, bahwa nilai mutlak dari X yang pertama itu adalah X dengan syarat X lebih dari sama dengan 0, ya. Jadi yang pertama nilai mutlak dari X plus 5, ya berarti X plus 5 itu sendiri. Dengan syarat apa? Dengan syarat X plus 5 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua, ya, syarat yang kedua, nilai mutlak X itu adalah negatif X dengan syarat X kurang dari 0. Kalau nilai mutlak dari X plus 5 itu apa? Ya berarti negatif dari X plus 5. Dengan syarat apa? Dengan syarat X plus 5 kurang dari 0, ya. Mungkin di soal pilihan ganda, kalian disuruh untuk menentukan definisi dari suatu bentuk nilai mutlak. Ini juga bisa kita bentuk dengan bentuk yang lain, ya. Jadi bentuk lain dari nilai mutlak X plus 5 ya kita jabarkan satu-satu. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu untuk syarat X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Pak Rizky ganti, ya, tintanya. Jadi untuk X plus 5 lebih dari sama dengan 0, pertidaksamaan ini bisa kita ubah menjadi X lebih dari sama dengan negatif 5, ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 5. Jadi untuk bentuk yang baru atau bentuk lain dari definisi
nilai mutlak dari X plus 5 ini bisa Pak Rizky tulis lagi ya. Pak Rizky tulis dengan tinta yang lain, merah aja ya. Jadi nilai mutlak X plus 5 bisa kita tulis dalam bentuk yang lain, yaitu yang pertama X plus 5 dengan syarat X lebih dari sama dengan negatif 5. Yang kedua, negatif dari X plus 5 berarti negatif X negatif 5 karena perkalian distributif ya. X plus 5 kurang dari 0 berarti bisa kita ubah menjadi X kurang dari negatif 5 ya. Untuk contoh yang definisi biru dengan yang definisi Pak Rizky warna merah itu sama saja ya. Oke, mungkin Pak Rizky contohkan satu contoh lagi ya. Oke, ini Pak Rizky hapus dulu. Oke, sekarang contoh bentuk aljabar yang lain. Kita akan mendefinisikan nilai mutlak dari min 4x plus 7 ya. Jadi bentuk yang pertama yaitu adalah min 4x plus 7 itu sendiri dengan syarat apa? Min 4x plus 7 dia harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian bentuk yang kedua berarti negatif dari negatif 4x plus 7 dengan syarat apa? Dengan syarat min 4x plus 7 kurang dari 0. Nah, sekarang kita jabarkan ke bentuk yang lebih sederhana. Kita lihat persyaratannya terlebih dahulu ya. Pak Rizky di sini kan syaratnya yang pertama negatif 4x plus 7 lebih dari sama dengan 0. Kita tulis seperti tidak samaannya terlebih dahulu ya. Negatif 4x plus 7 lebih dari sama dengan 0. Artinya pertidaksamaan ini akan ekuivalen negatif 4x lebih dari sama dengan negatif 7 ya. Kemudian karena di ruas kiri pertidaksamaan ini x-nya bernilai negatif, maka kita tukar terlebih dahulu supaya jadi positif ya. Artinya 4x itu kurang dari sama dengan 7, sehingga nilai x bisa kita dapatkan yaitu x kurang dari sama dengan 7/4. Nah, sekarang kita bentuk yang lain dari definisi ini. Jadi nilai mutlak negatif 4x plus 7 artinya bentuk yang pertama yaitu adalah negatif 4x plus 7 dengan syarat x kurang dari sama dengan 7/4. Kemudian bentuk yang kedua berarti negatif dari negatif 4x plus 7 artinya 4x min 7 dengan syarat apa? Kebalikan dari ini. Dari syarat x kurang dari sama dengan 7/4 berarti x lebih dari 7/4 ya. Kiranya itu dulu untuk konsep definisi dari nilai mutlak yang Pak Rizky sampaikan. Semoga apa yang Pak Rizky sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Itu aja dari Pak Rizky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.